salli ala Muhammad. Ingat, tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Memang tatkala kita berdoa, kita bermohon kepada Allah. Namun ingat, jadikanlah Kanjeng Nabi Muhammad sebagai wasilah. Jadikanlah Kanjeng Nabi Muhammad sebagai fadilah. Karena kita tidak kenal, tidak tahu, tidak kenal kepada Allahnya, makanya kita nunut. Jadikanlah Kanjeng Nabi Muhammad, jadikanlah Rasulullah Muhammad sebagai wasilah wal fadilah. Dengan cara apa? Membaca sholawatnya. Sebelum berdoa, bersolawat terlebih dahulu, ya. Setelah berdoa, bersolawat. Jadi dengan dua solawat ini, yang di awal sebagai wasilah, yang terakhir sebagai fadilah, karena diistijabahnya doa. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Sa'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was shuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Syaikhul Qadir Jilani. Sa'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sa'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa aziza li 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanan fi 'alih ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal wa lakal hamdu minnatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.
dalilul liqalbi 'inda jali wa hayrati fa ya rabbi mati'ani bi sirri urufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mudlati wa habli bi fathan wa ilma wa hikmatan wa rizqi ya rabbi bil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailatin ala man bihi rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati yafirul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-Anfal ayat 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz tastaghithuna, ketika bermohon minta pertolongan kalian, Rabbakum, kepada Tuhan kalian, fastajaba lakum, maka Tuhan kalian mengistijabah doa kalian, permohonan kalian. Anni, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mubiddukum, mendatangkan bantuan kepada kalian, bi alfin, dengan 1000, minal malaikati, dari para malaikat-malaikat, murdifin, yang berduyun-duyun, yang berturut-turut. Jadi inilah kisah tentang peperangan yang dinamakan dengan Perang Badar, yang banyak mengambil peran tatkala Perang Badar itu adalah Gusti Allah. Jadi yang banyak berperan dalam Perang Badar itu adalah Gusti Allah. Makanya ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad tatkala Perang Badar, tatkala melihat pasukan musuh lebih banyak, lebih besar, lebih hebat dari pasukan Islam pada saat itu, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad beristighosah, minta pertolongan kepada Allah. Jadi istighosah itu adalah minta, memohon pertolongan agar dijauhkan dari malapetaka, agar dijauhkan dari musibah. Ini bedanya antara
istighosah dan doa. Kalau doa memohon kepada Allah untuk mendatangkan kebaikan, untuk memberikan yang terbaik, itu doa. Apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan supaya terkabul, itu namanya doa. Kalau istighosah, menghindarkan diri ini dari malapetaka, dari kemudaratan, dari kehancuran. Istighosah. Yang beristighosah di sini adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW dan diaminkan oleh umat Islam. Jadi yang berdoa kalau sekarang itu kiainya, yang berdoa kalau sekarang itu gusnya, terus yang mengaminkan adalah jamaahnya. Jadi kalau ada majelis istighosah, kalau ada jamaah datang untuk beristighosah, itu maknanya memohon pertolongan kepada Allah agar dihindarkan dari malapetaka. Misalkan di sebuah tempat banyak melakukan kemaksiatan, tempat itu tidak diberkahi oleh Allah karena saking banyaknya perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan. Misalnya tempat prostitusi, tempat mabuk-mabukan, tempat perjudian. Kemudian kita adakan di situ istighosah agar tempat itu terhindar dari malapetaka, agar tempat itu terhindar dari bencana, agar tempat itu terhindar dari musibah. Itu namanya istighosah. Sekarang banyak orang melakukan istighosah, namun tujuannya agar tercapai cita-citanya. Tujuannya istighosah agar lancar rezekinya. Itu enggak sesuai dengan makna dari istighosah. Ya Hayyu Ya Qayyum, gimana? Ada yang tahu nih? Ya Hayyu Ya Qayyum. Gimana nih? Astaghfiruka, astaghis, gitu ya. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghis. Banyak macam-macam. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghis. Itu juga salah satu bentuk lafal dari istighosah, minta pertolongan kepada Allah agar diberkahi, diberikan barokah, diberikan rahmat. Bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu ya Allah perkenankan doaku, perkenalkan permohonanku agar terhindar dari bencana, agar terhindar dari malapetaka. Jadi istighosah, permohonan agar terhindar dari kejelekan, keburukan, malapetaka, kemudaratan, kehancuran. Itu namanya istighosah. Misalkan ada sebuah keluarga yang berantem isinya, terus keharmonisannya ada di ujung tanduk, bagaikan telur di ujung tanduk. Memperbanyak istighosah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu makna dari
beristighosah. Jadi tatkala Kanjeng Nabi Muhammad beristighosah agar tidak terjadi kekalahan, agar tidak terjadi kemerosotan, agar tidak terjadi kehancuran bagi umat Islam. Karena pada saat itu umat Islam hanya 300-an dibandingkan jumlah musuh itu sekitar 1000 pasukan. Yang terkenal dengan doa perang Badar. Ya. Kunut apa namanya? Nazilah. Apa yang dipanjatkan oleh Kanjeng Nabi tatkala beliau beristighosah, yang diaminkan oleh seluruh pasukan umat Islam pada saat itu yang jumlahnya sekitar 313. Allahumma anjisli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhil isabah la tu'bad fil ardi. Jadi doanya Kanjeng Nabi, Allahumma anjisli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahlil islami la tu'bad fil ardi. Ya Allah, penuhilah janjimu. Ya Allah, penuhilah janjimu. Ya Allah, berikanlah janjimu. Allahumma, ya Allah, in tuhlik hadhil isabah min ahli Islam, jikalau engkau kalahkan, musnahkan pasukan umat Islam ini, la tu'bad fil ardi, maka tidak akan ada yang akan menyembahmu di atas muka bumi ini. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad tatkala perang Badar, yang dikenal dengan kunut nazilah. Allahumma gimana? Allahumma anjisli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhil isabati, in tuhlik hadhil isabata min ahli islami la tu'bad fil ardi. Jadi ada rada-rada mengancam. Ya Allah, kalau engkau kalahkan pasukan Islam ini, maka niscaya tidak akan ada yang akan menyembahmu di atas muka bumi ini. Itu doanya Kanjeng Nabi. Kita nggak boleh niru. Kanjeng Nabi adalah Habibullah, kekasih Allah, kecintaannya Allah. Terus ditiru-tiru oleh umatnya sekarang, pakai kunut nazilah aja biar terhindar beda. Kalau kita ingin permohonan kita diistijabah oleh Allah, kita harus
berwasilah. Berwasilah dengan siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah selesai adzan kita berdoa, Allahumma gimana lih? Doanya setelah adzan lih? Kok bukan apa bi? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu dijadikan wasilah wal fadilah, karunia dari Allah. Dijadikan keberuntungan bagi kita umat Islam khususnya, karena mempunyai Kanjeng Nabi Muhammad, bisa dijadikan wasilah dan sebuah karunia dari Allah. Makanya kita pandai-pandai bersyukurlah kita bisa menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita ingin doa-doa kita diistijabah oleh Allah, jangan lupa sebelum berdoa membaca bismillah, membaca alhamdulillah, membaca sholawat kepada Rasulullah, dan ditutup dengan sholawat kepada Rasulullah. Yang pertama, jadikan Rasulullah sebagai wasilah. Yang kedua, yang terakhir, jadikan Kanjeng Nabi Muhammad sebagai fadilah. Di awal jadikan wasilah, bersolawat kita sebelum berdoa. Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad dijadikan wasilah. Setelah kita berdoa, Kanjeng Nabi Muhammad dijadikan fadilah. Istaghithuna rabbakum, ketika Kanjeng Nabi Muhammad beristighosah, bermohon pertolongan kepada Allah dengan berdoa, Allahumma anjisli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhil isabata min ahlil Islam la tu'bad fil ardi. Ya Allah, penuhilah janjimu. Ya Allah, berikanlah janjimu. Ya Allah, jikalau engkau musnahkan, jikalau engkau kalahkan pasukan Islam ini, maka tidak akan ada yang akan menyembahmu di atas muka bumi ini. Itulah doa istighosah yang dimohonkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Fastajaba lakum, maka Allah mengistijabah bagi kaum muslim, umat muslim yang dipimpin oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Dengan cara apa Allah mengistijabahnya? Buktinya apa? Anni, sesungguhnya aku, kata Allah, mumiddukum, mendatangkan bantuan kepada kalian wahai umat Islam, bi alfin, dengan 1000, minal malaikah, dari pasukan malaikat, 1000 murdifin, yang berduyun-duyun, yang berturut-turut, 1000 berturut-turut, 1000 berduyun-duyun. Kalau duyun-duyun berarti 2000 ditambah 1000, 3000 ya. Kalau cuma 1000 di alfin, tapi ini ada murdifin, yang berturut-turut, yang berkesinambungan. Yang pertama 1000 berturut-turut, 1000, akhirnya 3000. Jadi sebagian ulama menyatakan bahwa malaikat yang didatangkan oleh Allah untuk membantu umat Islam pada saat perang Badar itu sekitar 3000 malaikat. Wa ma ja'alahu Allah, dan tidak menjadikan
malaikat yang diutus untuk menolong, istighosah yang dilantunkan oleh Kanjeng Nabi. Wa ma ja'alallahu, dan tidak menjadikan siapa Allah illa busra, kecuali menjadi kabar gembira. Menang-menang, tenang-tenang, aku sudah mengirimkan beribu-ribu malaikat. Tenang-tenang, menang-menang. Dan apa yang dirasakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan sahabatnya ini dan umat Islam ini? Walitatma'inna bihi qulubukum. Akhirnya tentram, damai hati umat Islam setelah mendapat kabar gembira oleh Kanjeng Nabi. Tenang para sahabat, tenang. Kita menang. Kita dibantu oleh Allah dengan pasukan gaib, dengan pasukan malaikat yang beribu-ribu. Tenang, pasti menang. Wa man nasru, dan tidak ada pertolongan illa min indillah, kecuali pertolongan itu dari Allah, dari sisi Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Gusti Allah maha perkasa, maha mulia, dan maha bijaksana. Apa yang disampaikan, apa yang disyariatkan, itu semua untuk kebaikan kita semua. Makanya sebelum kita bertawakal kepada Allah, kita harus berusaha sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, berdoa, beristighosah sungguh-sungguh agar diistijabah pada Allah. Pasrahkan semua pada Allah, karena Allah melihat proses kita. Yang menentukan adalah Allah, yang mengistijabah adalah Allah, yang memberi kabar gembira adalah Allah, yang menolong adalah Allah. Makanya nanti akan masuk pada bab keimanan. Di situ dari bab iman itu ada berapa rukun iman? Ada 6, diantaranya iman kepada para malaikatnya Allah. Jadi kalau Allah sudah mengirim bala bantuan, tentaranya dari pasukan malaikat, apalagi beribu-ribu, sebetulnya cukup satu aja selesai. Yang dikirim adalah malaikat Israel. Dicabut oleh malaikat Israel semuanya mati. Tapi ini untuk membesarkan hati umat Islam pada saat itu, yang pasukannya tidak sebanding dengan pasukan musuh. Pasukan musuh berjumlah 1000, pasukan umat Islam pada saat itu berjumlah 300-an. Dikirimlah kabar gembira. Tenang, aku ngirim bantuan, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, wahai cintaku, wahai kasihku, dengan beribu-ribu malaikat. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad hatinya damai, tentram, karena sudah dikirim malaikat. Ayem hatinya. Makanya ingat, tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Memang tatkala kita berdoa, kita bermohon kepada Allah. Namun ingat, jadikanlah Kanjeng Nabi Muhammad sebagai wasilah. Jadikanlah Kanjeng Nabi Muhammad sebagai fadilah. Karena kita tidak kenal, tidak tahu, tidak kenal kepada Allah, makanya kita nunut. Jadikanlah Kanjeng Nabi Muhammad, jadikanlah Rasulullah Muhammad sebagai wasilah wal fadilah. Dengan cara apa? Membaca sholawat. Sebelum berdoa, bersolawat terlebih dahulu. Setelah berdoa, bersolawat.
Jadi dengan dua sholawat ini, yang di awal sebagai wasilah, yang terakhir sebagai fadilah, karena diistijabahnya doa-doa kita. Makanya beristighosahlah setiap hari agar terhindar dari malapetaka. Ya Allah, pekerjaan saya di jalan, selamatkanlah saya. Ya. Beristighosah, ya Allah, saya sebentar lagi naik pesawat, karena di atas langit gak ada parkir, ya Allah, gak ada parkiran. Jadi kalau terjadi sesuatu gak bisa parkir, gak bisa bilang Heri, gak bisa. Nyemplung. Beristighosahlah. Jangan lupa diawali dengan sholawat sebagai wasilah dan diakhiri dengan sholawat sebagai fadilah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.